Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Azhar Ramdhani dari 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai. Yang pertama itu definisi esai. Menurut KBBI, esai sebagai sebuah tulisan prosa yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari perspektif pribadi penulis. Secara garis besar, esai menyampaikan informasi, gagasan, argumen, serta ekspresi emosi penulis tentang subjek tertentu. Yang kedua, ciri-ciri esai. Yang pertama itu berbentuk prosa. Esai itu biasanya ditulis dalam bentuk prosa, yang artinya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi, esai itu menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan yang terlalu figuratif. Yang kedua, memiliki gaya pembeda. Setiap penulis esai biasanya memiliki gaya tulisan yang khas. Maka dari itu, saat kamu menulis esai, cobalah untuk menemukan gaya penulisan sendiri. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Ini mungkin terdengar aneh, tapi esai itu biasanya tidak membahas sebuah topik secara keseluruhan. Penulis biasanya memilih beberapa aspek penting dan menarik untuk dibahas. Yang keempat, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Meski esai itu tidak utuh, tetapi esai harus mempunyai kesatuan. Mulai dari pendahuluan, ide, hingga kesimpulan, semuanya harus terjalin dengan baik. Yang kelima, ditulis secara relatif singkat. Esai biasanya ditulis secara singkat dan padat. Jadi, esai biasanya dapat dibaca dan dipahami intisarinya tanpa perlu waktu berhari-hari. Yang keenam, mempunyai ciri pribadi. Yang ini membedakan esai dengan jenis tulisan lainnya. Dalam menulis esai, kamu bebas untuk mengungkapkan pendapat, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Esai ini adalah tipe esai yang melukiskan subjek atau objek apa saja yang menarik perhatian penulis. Yang kedua, esai tajuk. Esai tajuk atau tajuk rencana biasanya ada di surat kabar dan majalah. Fungsinya adalah untuk menggambarkan pandangan dan sikap media tersebut terhadap suatu topik atau isu dalam masyarakat. Yang ketiga, esai cukilan watak. Dalam esai jenis ini, penulis membeberkan beberapa aspek dari kehidupan individu kepada pembaca. Jadi, jika kamu suka mengobservasi dan menulis tentang perilaku orang, jenis esai ini cocok untuk kamu. Yang keempat, esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan watak, namun esai pribadi ditulis oleh penulis tentang dirinya sendiri. Penulis biasanya menceritakan tentang hidup dan pandangan sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai ini ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis biasanya mengungkapkan beberapa topik penting yang berhubungan dengan hidup seperti kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Yang keenam, esai kritik. Dalam esai ini, penulis fokus pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, patung, teater, dan sastra. Berikutnya ada struktur dalam esai. Yang pertama itu pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya ada tujuan dalam esai. Esai untuk menyampaikan pemikiran, ide, dan argumen secara terstruktur dan persuasif. Sebuah esai yang baik biasanya ditandai dengan gaya penulisan yang menarik dan memikat pembaca. Selanjutnya ada kaidah dalam esai. Yang pertama itu baku, kedua logis, ketiga ringkas, keempat runtuh, dan kelima denotatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.